Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Ibu Widya. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, hari ini anak-anak apakah mengikuti pelajaran semua? Ya, bagus. Apakah ada yang tidak mengikuti pelajaran hari ini? Ya, semuanya pasti mengikuti ya. Nah, sebelum pelajaran, sebaiknya kita seperti biasa ya, kita melakukan kegiatan literasi. Dipersiapkan dulu bukunya ya anak-anak, lalu dibaca. Ya anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Benar sekali. Nah, selalu Ibu ingatkan, tidak bosan kan? Selalu Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, memakai masker bila keluar rumah, sering cuci tangan, dan jaga jarak dengan yang lain. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Yuk kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kemudian ada konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perbankan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan, program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang kelima, transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi Organisasi yang dipimpin oleh PR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat
dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian anak-anak ditugaskan untuk menemukan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan di bagan ini untuk mempermudah anak-anak dalam belajar. Selanjutnya, kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ya, tugas anak-anak sekarang adalah mempraktikkan gerakan tari indang lalu dikirimkan melalui WhatsApp ibu guru ya. Nah, kamu baru saja belajar berbagai gerakan dalam tari indang. Apakah kamu memperhatikan rasio antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok tari indang tadi? Ayo kita diskusikan rasio atau perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam setiap kelompok. Ada yang tahu apa itu rasio? Ya, rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Ya, ada beberapa cara untuk menentukan rasio. Yang pertama adalah sebagai berikut. Coba perhatikan gambar. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3:1. Lalu yang kedua, rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya, jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4:8 atau 1:2. Ditulis menggunakan simbol sebagai berikut. 4:8, 1:2, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio, misalnya 4:8 masing-masing angka bisa dibagi dengan 4, maka hasilnya 1:2 atau 1:2. Nah, yang ketiga, membandingkan lebih dari dua benda, misalnya perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo 8:7:3. Jika umur Edo 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Nah, ini menggunakan perbandingan jumlah umur dibanding umur Edo sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 3 dibanding 3. Lalu jumlah umur per 11 sama dengan 18/3. Nah, untuk menghitung jumlah umur, kita melakukan perkalian silang antara 11 dikali 18 per 3. Ketemunya 66 tahun. Jadi, jumlah umur ketiganya adalah 66 tahun. Nah, jadi anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar apa aja? Coba, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Hari ini kita telah belajar upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di awal masa kemerdekaan Indonesia. Lalu, yang kedua, kita telah belajar anak-anak tadi sudah apa? Sudah ditugaskan untuk mempraktikkan tari indang dan dikirimkan melalui video. Lalu, yang ketiga, anak-anak juga belajar tentang rasio atau perbandingan. Untuk kali ini, apakah anak-anak sudah memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini? Nah, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau komentar di video ini ya anak-anak.
Nah, setelah ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan oleh anak-anak kemudian besok dikumpulkan. Nah, di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran yang ke-6. Jangan lupa untuk dipelajari. Ya, anak-anak, selalu Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan agar kita semua belajar dengan penuh semangat. Kalau tidak sehat, pasti kita tidak semangat untuk belajar, bukan? Jadi anak-anak harus tetap menjaga kesehatan di dalam kondisi yang seperti ini. Memakai masker, sering melakukan cuci tangan, jaga jarak dengan yang lain, dan tidak keluar rumah jika itu tidak penting. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.